Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, diantaranya nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada tara, yaitu nikmat iman dan Islam. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan ke hadirat junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman nuraniyah seperti sekarang ini. Anak-anak yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kultum kita akan membahas tentang sholat. Allah dan Rasulnya banyak memberitahu kita tentang pentingnya mendirikan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sholatu imaduddin." Sholat itu tiangnya agama. Perumpamaan dari hadis tersebut adalah agama Islam diumpamakan seperti rumah, yang mana jika rumah runtuh tiangnya atau dindingnya, maka dapat dipastikan rumah itu juga akan runtuh karena kehilangan penyangganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata perintah atau fi'il amar, yang mana kata perintah dalam Al-Qur'an itu bermakna wajib. Ketika kita melaksanakan mendapat pahala, dan sebaliknya jika kita tinggalkan mendapat dosa. Pokoknya sholat. Sedang senang sholat, sedang sedih sholat, sakit hati sholat, ingin sesuatu sholat. Pokoknya jadikan sholat sebagai senjata kita untuk menghadapi masalah. Kenapa? Karena sholat merupakan zikir yang komplit, dimulai dari toharoh dulu, kita bersuci, wudhu, ada niatnya, ada takbir, ada tahlil, tahmid, tasbih, ada ruku, ada sujud, ada doa di antara dua sujud. Ini doa merupakan doa yang luar biasa. Dimulai dari Robbik firli, ampuni kami ya Allah, ampuni kami, ampuni dosa saya, dosa kami. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Nah, kalau doa ini tidak ada, maka celakalah kita. Karena fa'ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika Allah tidak mengampuni kami, tidak merahmati kami, maka kami adalah orang-orang yang rugi. Yang ketiga yaitu wajburni. Cukupi ya Allah, cukupi kita dari segala kebutuhan. Warfa'ni, tinggikan derajat kami ya Allah. Maksud derajat di sini bukan berarti gelar. Misalnya kita sholat, Assalamualaikum, desing, jadi sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, desing, jadi profesor. Tidak seperti itu ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat derajat seseorang, walaupun pekerjaannya dianggap rendah secara duniawi, maka dia itu terhormat. Yang kelima, warzuqni. Nah ini, berilah kami rizki ya Allah, rizki yang halal, yang baik. Kemudian wahdini, tuntun kami ya Allah, tuntun kami agar bisa mendapatkan ridho-Mu. Firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini. Sehatkan kami ya Allah, sehatkan kami lahir dan batin. Dan yang terakhir, wa'fu anni, maafkan kami ya Allah. Di bulan puasa seperti ini, kita sering membacakan doa, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, afu di sini seperti pohon yang dicabut tuntas sampai ke akar-akarnya. Nah, jadi
kita berdoa di dalam sholat itu agar dosa kita diampuni benar-benar tuntas sampai ke akar-akarnya, tidak ada sisa. Tapi dibacanya yang jelas ya, jangan terlalu buru-buru sholatnya, jangan dilalaikan, jangan sembarangan. Misalnya ini mah sujud, subhanallah. Jangan seperti itu, karena kita minta kepada orang pun tidak seperti itu. Misalnya kita minta nasi goreng dicapian banjur misalnya. Jadi bacanya dengan tartil, dengan tenang. Mau dosa kita diampuni sampai akar-akarnya, sholat. Selain untuk bekal kita di akhirat, sholat juga bermanfaat buat kesehatan badan kita. Dalam setiap gerakan sholat ada manfaat kesehatan yang bisa kita ambil, karena raga kita diolah dalam sholat itu. Apalagi sekarang sedang bulan puasa ya, dimulai dari langit gelap sampai gelap lagi, kita menahan lapar dan haus. Nah, pas waktunya buka puasa langsung serang, pokoknya mah kalau ada makanan di meja mah nggak dinikmati, tapi jangan berlebihan. Ada ayam, daging ayam, ada sate, ada segala macam, pokoknya jangan berlebihan. Jika ada biasanya yang berlebihan makan buka puasa, misalnya makan ayam seperti berkongkorong di luar sana, makan segala macam, pokoknya berlebihan sehingga perutnya menjadi istilah kerennya kemekaran ya, atau terlalu kenyang. Nah, tenang, malam harinya ada sholat tarawih. Dalam sholat tarawih, selain kita mendapatkan pahala dari sholat tarawih, kita juga berolahraga. Jadi kita membakar lemak dalam tubuh kita ya, sehingga badan kita tetap bugar, tetap sehat ya. Yang lainnya setelah puasa itu lebaran, ini malah lebaran badannya. Ya, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat dalam aplikasinya tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan. Sholat merupakan bukti iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak manusia sekarang yang meninggalkan sholat tanpa adanya alasan yang jelas, tanpa ada rasa sesal di dalam hatinya. Berapa banyak anak sekarang yang meninggalkan sholat subuh hanya gara-gara malamnya nonton TV atau main game. Berapa banyak juga pekerja yang meninggalkan sholat gara-gara pekerjaannya. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah seharusnya kita jawab dengan membuktikan bahwa kita tidaklah seperti itu. Dalam hadis diriwayatkan bahwasanya yang membedakan seorang mukmin dengan kafir adalah sholatnya. Maka jika kita tidak ingin disebut kafir, sholatlah. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang sedang belajar sholat? Nah, di sini kelas 1 sama kelas 2 sudah bisa sholat ya. Hebat lah pokoknya anak SD Al Mu'tajam, luar biasa. Pokoknya terus belajar ya, terus belajar dalam melaksanakan sholat, karena yang namanya belajar itu hukumnya wajib. Namahdi ilalahdi, sejak zaman kita lahir di dalam buaya hingga kita masuk ke liang lahat, yang namanya belajar itu tetap wajib. Nah, ngomong-ngomong soal anak yang sedang belajar sholat, ada ceritanya. Mau dengar? Oh ya, ini, oke. Ada 4 anak yang sedang belajar sholat. Ini 4 ya, ini satunya di sini, di bawah, di sini nih. Ada 4 anak sedang belajar sholat. Mereka ingin mempraktikkan sholat secara langsung. Mereka ingin melaksanakan sholat duhur. Nah, kita sebut saja 4 anak ini si A, B, C, dan D. Si A berperan sebagai imam, si B, C, D berarti makmum di belakang. Ya, biasa, normal, pas awal-awalnya mah lancar, dimulai dari wudhu, niat, terus bacaan-bacaannya dibaca. Alhamdulillah rakaat pertama berjalan dengan lancar. Kemudian rakaat kedua mulai agak-agak kacau. Si C
dan si D malah ngobrol di belakang. Pas lagi sholat, si C ngomong ke si D, D, ya, kamu tadi main game online gak? Iya, seru banget, sampai kuota aku habis. Nah, mendengar si C dan si D tadi ngobrol, si B menegur mereka berdua, "Hei, diam, kalau sholat nggak boleh ngomong, nantinya batal." Oh iya. Nah, si B ini sebenarnya niatnya bagus, ingin memberitahu teman-temannya kalau itu salah. Nah, kemudian si imam mendengar apa yang diobrolkan makmum itu di belakang, dan dia merasa tenang karena nggak ikutan ngobrol. Nah, lalu dia bilang, "Untung aku nggak ngomong." Semuanya jadi batal, tapi nggak apa-apa. Yang namanya belajar, sedikit melakukan kesalahan itu wajar. Nah, yang penting kita bisa mengambil pelajaran dari kesalahan itu dan kita tidak mengulanginya lagi. Anak-anak yang dirahmati Allah, akhirnya sebelum kultum ini selesai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan dari perilaku orang yang melalaikan sholat dengan sengaja dan diberikan kemampuan untuk saling menasihati dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan virus corona yang meresahkan ini segera Allah musnahkan dari dunia ini, sehingga kita bisa segera bertemu kembali dan melaksanakan rutinitas sebagaimana biasanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.